3, 2, 1, let's go! Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Om Swastiastu Kembali Lagi di Channel Bali Story. Bali Story. Tritanya Bali. Bali Story, episode Dalam Sidakarya, Part 2. Sepeninggal Brahmana Keling dari Pura Besaki, tidak berapa hari suasana jagat Bali terutama kerajaan Gelgel dan sekitarnya berangsur-angsur menampakkan situasi yang tidak mengenakan. Seperti ucapan sang Brahmana Keling dalam kutukannya, semua pohon-pohonan yang berguna bagi pelaksanaan karya Eka Dasarudra di Besaki seperti kelapa, pisang, padi, sayuran, dan sebagainya semua layu. Buah-buahan berguguran, wabah dan hama seperti ulat, tikus, dan lain-lain semakin banyak dan ganas menyerang tanaman-tanaman petani. Bumi seketika menjadi kering kerontang, wabah penyakit kerubuk menyerang penduduk. Terjadi pertengkaran antar pengayah yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele, hingga keadaan menjadi kacau balau. Oleh karena itu, pelaksanaan karya urung dilaksanakan, karena sudah tidak memungkinkan untuk diteruskan. Lihat kenyataan seperti itu, Dang Hyang Nirarta diperintahkan oleh Dalem Waturenggong melakukan upacara pembasmian. Bahkan dengan dilakukannya tapa semadi oleh Dang Hyang Nirarta, seakan-akan tidak mempan, bahkan terkesan masalah semakin menjadi jati. Semua keadaan serba menyedihkan. Akhirnya Ida Dalem sendiri yang turun tangan. Pada suatu malam Dalem Waturenggong mengadakan tapa semadi di Pura Besaki. Beliau mendapatkan pewisik dari Ida Betara yang berstana di Pura Besaki, bahwa Dalem Waturenggong telah berdosa karena mengusir saudaranya sendiri secara hina, dan hanya Brahmana Kelinglah yang dapat mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Setelah mendapatkan petunjuk berupa pawisik, esok harinya Dalem Waturenggong langsung memanggil Perdana Menterinya yaitu Arya Kepakisan Gusti Agung Petandakan serta memanggil para patih lainnya seperti Arya Pengalasan, Arya Ularan, dan lainnya termasuk para punggawa. Dalam sidang tanpa agenda tersebut, diputuskan agar menjemput Brahmana Keling yang pernah diusir sebelumnya secepatnya, karena hanya beliau yang dapat mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Dikatakan juga bahwa beliau, Brahmana Keling, sedang berada di Badanda Negara, yaitu di pesisir selatan Kadipaten Badung. Pada waktu itu yang menjadi Anglurah Raja di Badanda Negara Badung adalah I Gusti Tegeh Kori dari dinasti Tegeh Kori. Singkat cerita, berangkatlah rombongan yang ditugaskan untuk menjemput Brahmana Keling ke Badanda Negara. Pertama-tama mereka menuju kerajaan Tegeh Kori untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Akhirnya mereka diarahkan untuk menuju Pandan Negara pesisir selatan kerajaan Badung yang menjadi Sidakarya sekarang. Sesampainya rombongan di Pandan Negara, bertemulah mereka dengan Brahmana Keling. Mereka langsung menghaturkan sembah sujud mohon ampun sekaligus menceritakan tentang maksud kedatangan mereka menghadap beliau. Sesuai dengan perintah Dalem Waturenggong, Brahmana Keling diminta untuk bersedia datang ke hadapan Dalem Waturenggong sesegera mungkin. Sesudah mereka bercerita, Brahmana Keling mempersilahkan mereka untuk kembali ke kerajaan Gelgel lebih dulu. Brahmana Keling akan menyusul. Tidak ada yang tahu bagaimana cara Brahmana Keling pergi ke Pura Besaki, sehingga beliau sudah sampai sebelum rombongan penjemputnya. Setibanya Brahmana Keling di Pura Besaki, beliau disambut selayaknya tamu kebesaran dan beliau diperlakukan dengan sangat sopan, ramah, dan hormat. Dalam percakapan Brahmana Keling dengan Dalem Waturenggong, yang juga disaksikan oleh Dang Hyang Nirarta, dikatakan bahwa apabila Brahmana Keling mampu mengembalikan keadaan jagat Bali seperti sedia kala, Dalem Waturenggong berjanji untuk bersedia mengakui memang benar bahwa Brahmana Keling adalah saudara dari Dalem Waturenggong. Mendengar perkataan Dalem Waturenggong, dengan senang hati Brahmana Keling menyanggupinya, lalu beliau hening sejenak tanpa sarana dan sesajen sedikit pun. Beliau mengucapkan mantra-mantra dan dengan kekuatan batin yang luar biasa terjadi keanehan-keanehan antara lain. Ayam yang sebelumnya berwarna selain putih dikatakan berwarna putih oleh beliau,
seketika ayam tersebut berubah warna menjadi putih. Pohon kelapa yang kering, layu tanpa buah seketika berubah menjadi subur, hijau dan berbuah sangat lebat. Begitu juga pohon pisang yang sudah layu dihidupkan kembali dan berbuah lebat. Hama tikus, wereng, walang sangit, ulat dan sebagainya lenyap seketika. Masyarakat yang diserang wabah penyakit seketika menjadi sehat. Apa yang diucapkan oleh Brahmana Keling betul-betul terbukti, sehingga Ida dalam Waturenggong dan Dang Hyang Nirarta, serta hadirin yang menyaksikan terheran-heran dan terpesona, karena terjadi hal-hal aneh yang menakjubkan. Akhirnya sesuai janjinya, dalam Waturenggong mengakui Brahmana Keling adalah saudaranya sendiri. Setelah keadaan dikembalikan seperti sedia kala oleh Brahmana Keling, maka karya Eka Dasarudra yang dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kedasa tahun Saka 1437 atau tahun 1515 Masehi, yaitu pada abad ke-16 lancar dan sukses. Pada pelaksanaan karya Eka Dasarudra tersebut sekaligus dipimpin oleh Dang Hyang Nirarta dan Brahmana Keling, karena sebelumnya Bali pernah dilanda kekeringan, maka dalam karya Eka Dasarudra tersebut juga dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Berkat jasa Brahmana Keling yang mampu menciptakan kesejahteraan alam lingkungan yang lebih baik dari tahun ke tahun, hasil alam yang melimpah sebagai sarana dan prasana karya, sehingga karya dapat dilaksanakan dengan sukses atau berhasil sidakarya. Sesuai dengan harapan dalam Waturenggong, maka Brahmana Keling dianugerahi gelar Dalem. Mulai saat itu Brahmana Keling mabiseka dalam sidakarya. Lalu diadakan upacara pediksan sebagaimana mestinya. Saking gembiranya Ida dalam Waturenggong, karena upacara Eka Dasarudra berjalan lancar dan berhasil sidakarya, maka selain dianugerahkan gelar dalam sidakarya atas nasihat Dang Hyang Nirarta, dalam Waturenggong bersabda yang isinya kurang lebih sebagai berikut. Mulai saat ini dan selanjutnya bagi setiap umat Hindu di seluruh jagat yang melaksanakan upacara wajib Nunastirta Penyidakarya yang bertempat di peseraman dalam sidakarya, supaya upacara yang dilakukan menjadi sidakarya berhasil, yang terletak di pesisir selatan Kerajaan Badung Sidakarya sekarang. Pada setiap upakara atau sarana upacara disebarkan sarana serba sidakarya seperti sayut sidakarya untuk di Banten atau sesajen, tipat sidakarya untuk makanan kesejahteraan, tari topeng sidakarya untuk wali keselarasan, dan orang yang mengadakan upacara wajib Nunas Catur Bija dan Pancataru. Sekian dari kami Bali Story, episode asal-usul dalam sidakarya.